Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan yang luar biasa. Kenapa saya katakan kita dalam keadaan yang luar biasa? Karena kita adalah orang-orang yang memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua hanya oleh karena anugerahnya, kasih karunia-Nya. Sehingga kita boleh menikmati kehidupan kita sampai dengan hari ini. Kehidupan yang dianugerahi bagi kita, di mana di dalamnya ada berbagai macam kejadian, peristiwa, dan segala sesuatunya. Baik yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya kurang baik, ataupun yang menyenangkan atau sama sekali tidak menyenangkan. Tapi saya mau katakan bahwa semua itu ada di dalam perancangan Tuhan. Semua ada di dalam maksud Tuhan untuk terus memperlihatkan kepada kita, kalau kita boleh ada hari ini, setelah kita melewati berbagai macam peristiwa itu, semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melimpahi kita dengan kenikmatan dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tema saya kali ini di luar kasih karunia. Loh kok di luar? Coba nanti kita mau bahas sama-sama ya. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa pemberi anugerah, ini kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Seharusnya kami tidak layak untuk menerima semuanya itu. Tetapi Engkau melayakkan kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau selama-lamanya adalah Bapa yang terbaik bagi setiap kami. Sehingga kami boleh menikmati waktu demi waktu kehidupan kami. Jangan pernah berhenti melimpahi hidup kami dengan kasih karunia-Mu. Sebab hanya dengan itulah kami ada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Sertai kami dalam renungan singkat ini. Amin. Kita buka Galatia 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat ataupun tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saya mau mengulang ayat yang keempatnya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Apakah yang terlintas di dalam benak kita, Bapak Ibu Saudara? Seandainya kita mendengar istilah hidup di luar kasih karunia, kemungkinan besar semua kita akan berpendapat sama, yaitu kita semua akan membayangkan itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, atau orang-orang yang dicap kafir, atau bisa juga kita membayangkan seseorang yang dulunya begitu percaya kepada Yesus, bahkan giat melayani Tuhan, namun kini telah meninggalkan imannya dan berpaling kepada Allah yang lain. Itu sebabnya bukankah kita seringkali mendefinisikan istilah hidup di luar kasih karunia dengan pengertian seperti tersebut tadi. Padahal sesungguhnya istilah ini tidak selalu menunjuk kepada orang dunia atau orang kafir. Bahkan sesungguhnya istilah ini bisa menunjuk kepada orang-orang Kristen yang berusaha memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri. Istilah hidup di luar kasih karunia juga menunjuk kepada setiap kita yang selama ini lebih percaya dengan kekuatan kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Galatia 5 ayat 4 berkata, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sangat jelas bukan? Saat kita lepas dari Kristus, maka saat itu juga kita hidup di luar kasih karunia. Saat kita yang adalah carang merasa lebih menghasilkan buah tanpa harus menempel pada pokoknya, maka saat itu juga kita hidup di luar kasih karunia. Saat kita hidup di luar kasih karunia, maka hanya ada satu hal yang pasti akan terjadi. Apa itu? Yaitu kita pasti mati. Lepas dari carang, lepaskan carang dari pokoknya, maka carang itu pasti mati dan mustahil bisa berbuah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita merasa bahwa kita sedang hidup di dalam kasih karunia, namun sebenarnya kita sudah berada di luar kasih karunia-Nya. Sadarilah bahwa sebenarnya kita butuh kasih karunia dan tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan itu. Tidak juga harta ataupun seseorang lain dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Adakah sesuatu yang telah memisahkan kita dari Kristus dan membuat kita saat ini sedang berada di luar kasih karunia? Apakah dunia dengan segala keinginannya telah menjauhkan kita dari kasih Kristus? Apakah kesombongan dan keangkuhan diri telah membuat kita melepaskan diri dari Tuhan? Jika iya, mari melalui renungan hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk kembali kepada kasih karunia Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, nikmati kasih karunia-Nya, dan jangan pernah melepaskannya kembali. Sebab saat kita lepas dari Kristus, saat itulah kita hidup di luar kasih karunia. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena
anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, selamanya, selamanya. Hidup kami hanya karena-Mu. Bapa pemilik hidup kami, Engkau selalu menaruh perhatian khusus di dalam penggenapan akan semua jalan, pikiran, dan rancangan-Mu yang luar biasa atas hidup setiap kami. Engkau sendiri yang telah mengurapi orang yang dipandang tidak penting dan meletakkan mereka di atas tahta kasih karunia-Mu yang ajaib itu. Engkau sendiri yang telah memilih orang yang paling diabaikan, dan tangan-Mu sendirilah yang menjadikan mereka kuat dan penuh kuasa. Itu sebabnya saat ini dengan penuh kerendahan hati kami meminta restu-Mu atas setiap impian, harapan, rencana, dan setiap apa yang kami pikirkan. Dan juga restu-Mu pada setiap langkah yang kami ambil dalam perjalanan hidup ini untuk mencapai apa yang telah Kau tetapkan di depan kami, pada hari esok kami, pada masa depan kami.
Kami percaya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin.